Shalom Aleihim, kembali bersama saya Ibrani Wardoyo untuk melanjutkan kesaksian seri yang ke-17. Namun untuk mendasari kesaksian ini saya bacakan Ester 1 ayat 1. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini sekali lagi bukan berkhotbah, ya ini saya akan menyampaikan kesaksian dalam pemberitaan nama Bapak Yahweh. Ya, ini dengan perangkat jadul dan ini saya di ruang terbuka, ini gelap, latar belakang gelap ya. Jadi mungkin masih ada kritik-kritik hujan tuh, hujan terus harian tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah awal saat kami menerima Bapak Yahweh, dan kebetulan saya ada teman yang ngajak untuk menyampaikan untuk mengadakan persekutuan penyembah Yahweh awal pertama kali ya di Salatiga, dan pada waktu itu terbentuk dengan baik, akhirnya berjalan selangkah ya aman, tidak bermasalah, dan semua dapat ya tentang pemahaman tentang nama Bapak Yahweh, biarpun mereka ya masih kusak-kusuk, masih merasa asing, ada merasa udah tahu lama, tapi ya sok-sokan lah pokoknya. Tapi itu semua kan kalau memang udah mau mengenal ya ayo kita sama-sama gitu ya. Tapi ya itu hanya basa-basi atau gimana itu terjadi ya. Tapi sementing bisa berjalan dulu gitu ya. Nah Bapak Ibu, nah karena saya waktu itu juga kerja, jadi saya nggak bisa menjaga terus. Nah langkah kedua di suatu gereja juga, nah itu Bapak Ibu terjadi apa ya, terjadi gesekan dan sifatnya merusak lah gitu. Nah akhirnya disitulah ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah dengan adanya persekutuan itu akhirnya ya vakum. Nah tapi kita nggak putus asa, kita terus kita berdoa supaya nama Bapak Yahweh ini bisa diterima di seluruh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen pada umumnya. Nah kita adakan ya pada waktu itu enggak tahu proses itu, tapi kami selalu berdoa. Ternyata terjadilah suatu seminar di salah satu STT apa ya namanya itu ya, STT Pak Sekolah Teologi di Salatiga. Nah itu berjalan dengan lancar ya, biarpun ada yang bisa terima atau enggak ya, yang penting waktu itu yang Pak Yakub juga gitu ya. Jadi ya luar biasa ya, itu bisa berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan teduh, tidak terjadi suatu gesekan-gesekan, tapi ya biarpun mereka juga belum bisa terima ya dengan baik. Nah itulah pertama seminar, namun ya kita selalu berdoa. Kebetulan di Salatiga itu ya banyak orang-orang Nasrani, orang Kristen sebetulnya ya. Nah akhirnya kita selalu berdoa supaya, karena saya kerja di salah satu perguruan tinggi, dan pada waktu itu saya juga rindu supaya ada gerakan atau seminar di tempat kami bekerja. Akhirnya itu pun terjadi ya, saya tahun berapa lupa juga, yang pasti itulah terjadi seminar. Jadi judulnya itu kalau nggak salah Yahweh vs Allah gitu, kalau nggak salah ya, saya lupa, udah cukup lama. Yang penting untuk pemberitaan nama Bapak Yahweh, dan itu juga di banyak yang datang itu ya, termasuk mahasiswa teologi maupun seluruh aktivis-aktivis, bahkan itu ya tokoh-tokoh, para dokter itu juga ada ya, orang-orang yang saya kenal, orang-orang secara akademis banyak yang datang. Nah namun masalah mereka terima atau tidak ya urusan lain gitu ya. Tapi
apa yang menjadi kerinduan saya, karena saya kebetulan kerja adalah satu perguruan tinggi itu, jadi ya saya merasa saya tidak sendiri, intinya gitu. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah tahu saya di kampus itu ya karena penyembah Yahweh, ya saya juga akhirnya selalu saya sampaikan nama Bapak di kampus, ya itu yang luar biasa. Ya, bisa paling tidak ada apa yang bisa saya sampaikan ke sana. Bahkan buku-buku sebelum seminar itu juga saya berikan para tokoh-tokoh teologi di situ. Jadi dari Pak Yakob itu kan ada yang buku gratis merah itu, judulnya apa aku lupa ya. Akhirnya saya bagi-bagi, saya masukkan ke loker-loker para tokoh-tokoh ini ya, biar mereka belajar, mereka supaya tahu lah, nah ini kebenaran gitu ya. Inilah gerakan waktu itu saya ya di kampus itu ya. Nah itu jadi selama itu terjadi terus seminar-seminar ya. Setelah selesai di kampus terus ada di desa-desa ya, di daerah mana itu juga ya, biarpun mereka masih kusah-kusuk, masih ada yang terima ada yang tidak, itu urusan lain. Yang pasti nama Bapak Yahweh ya tidak bisa dibungkam lagi. Nama Bapak Yahweh yang ada di kamus itu terungkap, tidak akan bisa disembunyikan. Nah itu Bapak Ibu, dan sampai sekarang dan selamanya nama Bapak Yahweh semakin dipermuliakan ya, jadi luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan waktu ya saya akhirnya tahun 2005 ya, ini secara manusia saya juga tidak mimpi, saya juga tidak tidak terbayangkan. Jadi dengan petualangan saya mencari kebenaran itu ya, memang semua itu akan ya, terus terang saya secara manusia saya nggak mimpi lah, nggak minta dan nggak rindu harus seperti ini, nggak melamar saya, nggak ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahun 2005 itu tepatnya bulan apa, tanggal berapa itu ada di catatan ya, maksudnya cuma aku lupa ini. Itu akhirnya saya ditabiskan oleh bapak-bapak gembala yang pada waktu itu ya, karena ya ini ya saya belum cerita ya mengenai tadinya kan kami ini di satu JKI, terus kami akhirnya lepas lagi terus masuk GPR. Nah di sini Bapak Ibu, jadi saya berlima akhirnya ganti sinode itu di GPR, karena waktu itu katakanlah JKI tidak bisa terima kami. Nah kurang lebih seperti itu ya. Terus kami ke GPR, itu perjalanan memang. Nah perjalanannya harus seperti itu. Nah akhirnya kami ditabiskan sebagai gembala muda atau pendeta muda itu pada waktu itu 5 orang ya, di desa di Kasiran yang kami boleh pelayanan di sana ya. Itu tahun 2005 ya. Ini makanya saya secara manusia saya tidak mimpi, saya tidak minta, saya tidak apa-apa ya. Inilah akhirnya kami ditabiskan sebagai gembala muda atau pendeta muda ya. Ini suatu bagi kami, inilah yang saya katakanlah mujizat lah, karena mujizat itu yang dulu waktu saya tidak paham kekristenan, saya memang pernah ditumpang tangan di Kasiran itu, di antara saya rombongan keluarga besar saya masih keadaan masih ya nggak sehat gitulah ya, akhirnya nggak sehat rohani maupun jasmani. Nah akhirnya ini saya diberi kesehatan secara rohani
di Desa Kasiran itu suatu berkat yang luar biasa. Menurut saya itulah mukjizat bagi saya. Ya, saya tidak melamar, saya tidak minta, saya tidak mimpi, saya tidak apa. Akhirnya bagaimanapun itu suatu meterai yang dimana saya sebagai gembala muda nih sampai sekarang muda terus gitu ya. Ya itu muda. Nanti ada lanjutan-lanjutan yang berikutnya kenapa sampai saat ini masih terus untuk selalu memberitakan nama Bapa Yahweh. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi akhirnya saya perjalanan waktu dengan memuji memuliakan nama Bapa Yahweh, akhirnya saya dan 5 orang pada waktu itu resmi ditabiskan sebagai para gembala dan tugas di daerah masing-masing. Demikian Bapak Ibu kesaksian yang boleh kami sampaikan, dan nanti masih ada seterusnya dengan luar biasa. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah Sang Juru Selamat sejati memberkati. Berseru dalam nama Yahweh diselamatkan. Amin. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Bapa Yahweh berkati. Amin.